Teori untuk membuat pulet super. Inilah topik kita pada video kali ini. Pulet super itu pulet yang bagaimana? Pulet super adalah pulet yang gede dhuwur atau besar dan tinggi ya. Atau yang punya perawakan proporsional ya. Artinya puletnya itu juga besar, katakanlah seperti itu, badannya juga tinggi ya. Pulet super adalah pulet yang besar dan tinggi, artinya posturnya itu tinggi dan besar. Itu adalah pulet super. Mengapa kok kita pengen punya pulet yang super atau pengen mempunyai pulet yang super? Karena pulet super ini nanti hasil telurnya maksimal ya, hasil telurnya maksimal, besar, dan produksinya tidak patah. Itulah karena dia punya perawakan yang tinggi besar, maka otomatis telurnya akan besar dan tidak akan patah produksi. Karena apa? Biasanya pulet itu jika sudah memasuki fase produksi, biasanya badannya terkuras karena kalorinya itu banyak digunakan untuk bertelur, sehingga badannya kurus kering atau berkurang daripada sebelum dia berproduksi. Oleh karenanya sangat penting untuk membuat pulet itu gede dan dhuwur, tinggi dan besar, agar supaya badannya kuat atau saat bertelur itu telurnya besar dan juga badannya tidak menyusut karena waktu produksi, seperti itu. Ini sebatas teori teman-teman ya, teori membuat pulet super. Nanti kita juga akan mencoba mempraktekkan apa-apa yang sudah kita dapatkan teori ini di peternakan kita. Kita akan coba satu box dulu. Kita akan coba mempraktekkan membuat atau memelihara pulet super seperti itu. Bagaimana cara untuk memelihara atau menjadikan pulet itu DOC menjadi pulet super? Itu tergantung perawatannya saat DOC. Baik, sekarang kita masuk ke perawatan. Perawatan kita mulai dari pre-starter teman-teman ya. Pre-starter umur 1 sampai dengan 35 hari ya. Untuk membuat pulet super, untuk fase pre-starter ini kita harus beri pakan protein kasarnya di 22% dan energi metabolismenya di 2900 kilokalori per kilogram pakan. Ini target kita jika kita ingin membuat pulet super pre-starter. Kita harus menyediakan pakan yang protein kasarnya 22%, energi metabolismenya 2900 kilokalori per kilogram pakan. Ini di fase starter. Terus kedua di fase pre-starter. Yang kedua adalah fase starter ya. Fase starter ini di usia 35 hari sampai dengan 70 hari ya. 70 hari, 35 sampai dengan 70 hari ini membutuhkan protein kasar 20% ya, dan energi metabolisme di 2800 kilokalori per kilogram pakan, seperti itu. Ini target kita. Untuk starter 35 sampai 70 hari itu protein kasarnya 20%, energi metabolismenya di 2800 kilokalori. Terus selanjutnya fase grower teman-teman, fase grower dari 70 hari sampai dengan 20 minggu. Sampai dengan 20 minggu. Kita memberikan atau harus menyediakan protein kasar 18% dan energi metabolismenya di
2000 energi metabolisme di 2700 kilokalori per kilogram pakan. Pada video yang sebelumnya tentang mengetahui energi metabolisme dan protein kasar bahan penyusun ransom pakan ayam petelur, kita sudah mengetahui nilai dari EM dan protein kasar bahan penyusun atau bahan utama penyusun ransom pakan petelur, yaitu konsentrat, jagung, dan dedak katul. Kita sudah mengetahuinya. Bagi teman-teman yang ingin lebih jelas, silahkan tonton video saya tentang mengetahui energi metabolisme dan protein kasar bahan penyusun ransom pakan petelur. Itu sudah ada di channel ini. Nah, nanti teman-teman kita akan coba atau mempraktekkan teori yang kita dapatkan dari banyak referensi ini, akan kita praktekkan untuk membesarkan DOC ya. Rencana saya nanti akan membesarkan DOC sama dengan pulet dengan pakan ini, dengan meracik sendiri ya, dari konsentrat, jagung, dan katul. Nanti akan kita susun ransom pakannya untuk mencapai PK 22% dan energi metabolisme 2900 untuk pre-starter dan 20%, dan energi metabolisme 2800 kilokalori untuk fase starter dan grower 18%, dan EM 2700 kilokalori untuk fase grower. Nanti akan kita susun dari bahan pokok ini, konsentrat, jagung, dan katul. Nanti kita tidak akan membeli pakan jadi, kita akan melakukan benar-benar uji coba ya. Uji coba memelihara DOC dari percampuran 3 bahan ini, konsentrat, jagung, dan katul. Nanti mulai dari DOC 0 hari kita akan memberi pakan sendiri dengan ramuan dengan percampuran 3 bahan ini, tentunya dengan hitung-hitungan untuk mencapai protein kasar 22, energi metabolisme 2900 ini bagaimana nanti akan kita sampaikan tersendiri. Tapi yang jelas ini kita akan coba mempraktekannya seperti itu, dengan pakan campuran sendiri. Ini adalah teman-teman ya, merupakan uji coba saya yang ketiga. Sebelumnya saya sudah mempraktekkan membesarkan DOC dengan pakan fermentasi, terus dengan yang kedua dengan teori yang saya temukan sendiri. Kedua-duanya ayamnya berhasil hidup dan berhasil bertelur. Yang pakai pakan fermentasi sekarang sudah 53 minggu ayamnya ya di kandang baterai. Yang pakai teori saya sendiri dengan mengambil banyak referensi dari buku-buku, dari web dan lain-lain, sekarang sudah umurnya sudah 25 minggu, sekarang ada di kandang umbaran seperti itu. Semuanya juga bertelur, walaupun tentu produktivitasnya juga berbeda. Itu tidak masalah. Yang jelas dengan teori apapun asalkan DOC ayam petelur itu bisa besar ya, kerangkanya bagus, itu pasti bertelur ya, pasti bertelur. Cuma kalau cuma asal besar ya, maksudnya pokoknya dia tumbuh gitu aja, terus batas berat badannya juga limit atau batas rendah, atau kerangkanya itu juga tidak sempurna, nanti kelemahannya itu terjadi di besaran telur ya. Besaran telur itu mengikuti bentuk badan. Kalau badannya gede dhuwur atau tinggi besar, maka telurnya juga besar-besar. Tapi kalau badannya itu kecil, ya telurnya juga tidak bisa besar, alias telurnya itu kecil-kecil seperti itu. Ya, oleh karenanya saya tertantang ini untuk membuat pulet super dengan mengadopsi teori ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan bisa mempraktekannya langsung dan saya bisa menyampaikan hasilnya pelan-pelan atau perlahan-lahan kepada teman-teman melalui video-video yang ada di channel ini. Tapi sebelumnya teman-teman, saya akan menyampaikan teori saya yang
pertama dan kedua tentang membesarkan DOC dengan memakai pakan fermentasi dan membesarkan DOC dengan teori saya, nanti saya sampaikan hasilnya juga, agar teman-teman bisa, eee, menjadikan sebagai bahan perbandingan seperti itu ya. Terus nanti kita tambah lagi dengan teori yang ketiga ini. Jadi kita sudah membesarkan DOC dengan 2 cara. Lah ini adalah cara yang ketiga atau teori yang ketiga. Nanti akan saya lakukan juga. Yang pertama dan kedua akan saya buatkan dulu videonya, pakannya dari DOC sampai bertelur itu kayak apa, pakan waktu bertelur kayak apa, nanti akan saya sampaikan ya seperti itu di video yang lain. Pokoknya kita bereksperimen aja, wong kita itu cuma ternak ayam petelur skala rumahan. Walaupun rumahan, yang penting kita bisa praktek, DOC-nya bisa besar, dan bisa bertelur. Inti teman-teman, ayam petelur itu kalau kita pelihara dari DOC, pokok dia bisa besar dan bisa hidup itu kemungkinan besar ayamnya pasti bertelur ya, ayam pasti bertelur. Walaupun bisa jadi telurnya tidak maksimal dalam hal produktivitasnya juga tidak begitu tinggi dan berat telurnya juga tidak standar. Terkadang ada telur yang kecil, seperti itu loh. Terus produktivitasnya juga tidak sesuai dengan panduan pemeliharaan yang diberikan oleh breeder, biasanya seperti itu. Memang ya kalau standarnya breeder pasti pengondisiannya juga bagus. Mulai dari DOC sampai dengan pulet itu dikondisikan dengan bagus, baik itu pakan dan lingkungan. Seperti itu. Jadi kita ya paling tidak itu dijadikan standar saja. Kalaupun ada deviasi atau penyimpangan dari pemeliharaan kita sedikit, ya udahlah dianggap aja ya karena ya faktor-faktornya memang beda. Di kita kan faktor lingkungan dan lain-lain, faktor pakan dan lain-lain juga tidak bisa sama persis dengan apa yang diberikan breeder. Terus dari manual pemeliharaan yang dikeluarkan mereka juga nggak ngasih konsumsinya atau bahan pakannya ini, eee, percampurannya segini juga ndak mereka kasih, yang mereka kasih kan cuma pakannya, beratnya segini gram, kan cuma itu. Dia ndak ngasih rinciannya secara detail, bahan pakannya apa, terus, percampurannya berapa banding berapa, itu kan ndak dikasih, mereka kan cuma kasih beratnya saja, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir memelihara dari DOC itu tidak sulit ya, memelihara dari DOC itu tidak sulit, memang nanti hasilnya bisa berbeda saat pulet kita tidak super atau puletnya pokoknya hidup, ya telurnya memang beda, telurnya kecil-kecil, produktivitasnya juga tidak begitu bagus, tapi yang pasti pokoknya ayam itu hidup, ya pasti bertelur, seperti itu. Insya Allah pasti bertelur, jadi tidak perlu khawatir, nanti saya memelihara dari DOC, ayam saya tidak bertelur. Bertelur teman-teman, cuma ya seperti itu, ndak bisa besar telurnya, terus produktivitasnya juga tidak bisa maksimal, seperti cuma itu tok ya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman berteori atau untuk, skala rumahan saja ya no problem sih, menurut saya tidak masalah dan kita juga tidak kalah-kalah amat, artinya tidak begitu rugi juga, dengan membesarkan DOC sendiri itu ndak ya gimana ya, ndak rugi besar lah kalau kita uji coba seperti itu. Sementara itu ya teman-teman ya, tentang, teori untuk membuat pulet super nanti akan kita praktekkan, teori yang kita sampaikan di sini. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan hasil dari uji coba saya, dengan pakan fermentasi dan juga dengan pakan hasil kreasi saya sendiri. Nanti akan saya sampaikan pakan seperti ini hasilnya di pulet seperti ini, terus masa bertelurnya, produktivitasnya seperti ini, nanti akan saya sampaikan, di video setelah ini ya. Ini, pembukaan dulu, nanti akan kita teruskan, dengan praktek, atau paling tidak nanti kita akan
kita berikan video tentang bagaimana cara membuat ramuan pakan starter dengan PK segini, segini, maksud saya pakan pre-starter dengan PK segini, segini, terus pakan starter dengan PK 20, 2800, terus pakan grower 18 dengan 2700. Nanti kita buatkan videonya, perbandingannya berapa antaranya konsentrat, jagung, dan kadul, seperti itu. Tapi teman-teman lihat dulu tentang mengetahui energi metabolisme dan protein kasar bahan penyusun ransum ayam petelur yang videonya sudah saya buatkan di sini, di atasnya sini ya. Saya taruh di atas itu agar teman-teman bisa mengetahuinya dulu. Walaupun nanti besarannya ada pertentangan, tapi paling tidak itu adalah rata-ratanya segitu, seperti itu. Kita sudah browsing berkali-kali, kita tanya artificial intelligence, AI, ya jawabannya seperti itu. AI tentunya meramban ke berbagai tulisan yang ada di internet dan ketemunya memang segitu ya, ketemunya memang seperti itu. Oke, gitu saja teman-teman ya tentang teori membuat kulit super. Nanti kita buktikan bersama-sama ya, kita buktikan bersama-sama, akan kita videokan kegiatan kita membesarkan DOC dengan menggunakan teori membuat kulit super ini ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.